Tuhan, biarkan kami datang padamu menyembah. Biarkan kami selalu dipenuhi oleh hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Engkau melihat apapun yang kami kerjakan. Kami percaya persekutuan kami bersama Engkau tidak pernah sia-sia. Bahkan setiap apapun yang kami kerjakan dengan sepenuh hati. Apapun itu untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, tundukkan pikiran kami. Tundukkan sekali lagi pikiran kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Engkau memimpin ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya nama-Mu ditinggikan. Dan sekali lagi Tuhan, dimasuk di penghujung 2023 ini, kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan, kami mohon Engkau yang memimpin setiap jalan-jalan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak tahu harus berjalan kemana. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kami. Sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap firman ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan Yesus, berikan kami juga pengertian akan hikmat. Bahkan dalam setiap saat firman ini ditabur. Supaya kami mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Engkau Tuhan Yesus. Bahkan pengurapan-Mu juga bukan turun hanya untuk hamba-Mu saja yang menyampaikan firman, tapi pengurapan-Mu turun untuk kami semua di tempat ini, untuk mengerti apa menjadi kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kesaksian yang hari ini akan kami dengar, kami percaya Tuhan, kesaksian ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu, dan kami percaya kami bersatu hati, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, coba saya Ci Shirley, terima kasih. Sedikit ya, saya mau berjalan dengan iman bersama Yesus. Seperti kata Caroline, tahun ini tahun penggenapan. Walaupun belum digenapi semua, tapi saya pegang ayat dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan timbul di dalam hati saya, itu Tuhan sediakan. Memang manusia di balik suka ada duka. Di balik duka pasti ada suka. Itulah hidup kita. Di akhir tahun 2022, Tuhan memberi saya kejutan yang saya tidak pernah pikirkan, bahkan timbul dalam hati saya ya, terutama saya dan suami. Desember kemarin, saya waktu anniversary, saya juga tidak tahu, anak saya yang besar bilang, Mama, hadiah ulang tahun Papa Mama, saya sudah belikan tiket untuk pergi berlibur. Karena ada planning anak saya yang kecil mau mengikat anak cewek, jadi mau tunangan gitu. Jadi aku sudah janji sama adekku untuk ketemuan di Eropa. Anak saya memang ada di Vancouver, Kanada. Tapi yang udah tak bisa dipikirin lagi, sudah hadiah tiket, semuanya ditambah satu lagi yang tidak pernah juga saya bayangin. Saya dibelikan mobil, itu hybrid, itu saya juga tidak pernah pikir. Saya udah pikir sudah ada mobil untuk apa lagi, untuk beli buang-buang uang. Tapi dia bilang, Mama ini berkat dari Tuhan yang Tuhan limpahkan. Hanya satu di tahun 2023 ini, satu permohonan kami yang mungkin saya tidak usah sebutkan, tapi kami berjalan. Kalau Tuhan udah sediakan apa yang tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul, bahkan saya pernah lihat dalam hati saya itu, Tuhan sudah sediakan, apalagi permohonan saya yang bagi dia tidak ada sulitnya. Dan jika berkenan, saya berharap juga saya punya planning, anak saya yang kecil tahun ini mau married, biarlah semuanya saya serahkan dengan berjalan dengan iman, semuanya Tuhan genapi. Itulah kabar sukacita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bagi teman-teman yang masih berjalan dalam pergumulan, memang semuanya itu ada pengorbanan. Tapi pengorbanan, di balik pengorbanan, pasti Tuhan sediakan sukacita yang lebih besar dari itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ci Shirley sekali lagi untuk kesaksiannya. Apakah suara saya jelas ya? Karena di rumah saya hujannya kencang sekali. Ya. Jelas. Ya, terima kasih kalau gitu. Baik, terima kasih. Langsung kita akan mulai firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita semua di tempat ini. Terima kasih hari ini
Untuk yang sudah hadir, sekali lagi tetap semangat. Apapun hari-hari ini, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan buat kita semuanya ya. Ayo kita buka firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Ayo kita buka firman Tuhan hari ini ada di 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Ya, 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. 1 Tawarik 8, 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Ya. Perikopnya Daud memukul kala orang Filistin. Ya. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Perhatikan ayat 10. Perhatikan ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku ini harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan seperti air menerobos. Sebab orang itu menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ya. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Perhatikan. Orang Filistin menyerbu lagi di lembah itu. Ya. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Ini Daud tanya untuk kedua kalinya ya. Dengan musuh yang sama. Janganlah maju di belakang mereka. Tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar suara derap langkah di puncak pohon kertau itu, haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Ya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Ya. Dan berbuatlah Daud yang seperti diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi saya mau katakan melalui firman hari ini, kita ini mau belajar. Kenapa sih? Apa kunci hari ini kemenangan Daud? Bagaimana kita boleh mengerti hari ini apa yang dikerjakan Daud atas segala sesuatu yang dia kerjakan, dia selalu menerima setiap kemenangan. Daud menghadapi musuh, saudara. Kalau kita tadi baca di 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17, Daud menghadapi musuh yang sama, bangsa Filistin. Saat pertama kali Daud menghadapinya, Daud berdoa sama Tuhan, Daud bertanya. Ya, itu yang dikerjakan Daud. Bahkan untuk menghadapi musuh yang sama lagi, Daud bertanya 2 kali sama Tuhan. Bahkan Tuhan menjawab setiap doa, setiap pertanyaan yang diberikan oleh Daud kepada Tuhan. Tuhan itu selalu jawab. Jadi saya mau katakan kalau hari-hari ini saudara baca firman Tuhan, saudara sedang berdoa dan bertanya pada Tuhan, kalau hari ini kenapa kok merasa Tuhan tidak pernah jawab atau kok kita merasa Tuhan itu dingin? Saya mau tanya, sekali lagi saya mau katakan, berarti saudara belum mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu tidak pernah, kalau kita tanya, Tuhan tidak jawab. Tuhan itu selalu jawab.
Kadang apa yang membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Fokus kita. Seringkali kita bilangnya percaya, tapi iman kita bukan iman yang percaya sama Tuhan hari ini. Seringkali mungkin Daud juga bisa memilih ya saudara ya. Untuk peperangan yang kedua sama bangsa Filistin, dia juga bisa mengambil kesempatan, dia nggak perlu tanya sama Tuhan. Karena dia ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang yang luar biasa, yang Tuhan sudah menunjuk seorang Daud ini menjadi raja Israel. Dan apapun yang dikerjakannya pasti Tuhan bikin berhasil. Tapi Daud memutuskan, Daud tetap bertanya. Daud memutuskan tetap merendahkan diri. Sama seperti kita hari-hari ini. Kita harus mengerjakan apa yang seperti Daud kerjakan. Seringkali kita merasa kita mengerti firman. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Bahkan mungkin kita hafal ayat-ayat firman. Tetapi pada saat kita menghadapi segala situasi, mungkin situasi yang sama diulang, kita tidak pernah tanya sama Tuhan. Kita dengan begitu pedenya, kita begitu yakinnya, Tuhan pasti menjawab. Atau kita mengerjakannya itu pasti sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak pernah tanya. Itu ya saudara. Hari ini ibadah Faithful Ministry tahun 2023 adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Jadi kita nggak bisa asal-asalan berjalan dengan apa yang kita mau. Kalau hari ini saudara ingin penggenapan janji Tuhan terjadi atas kehidupan saudara, saudara ingin menjalani setiap proses ini dengan cepat, kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah seperti Daud hari ini. Seperti Daud yang seperti dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi Daud. Daud yang selalu bertanya apa menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan saya berikan judul pilihan. Ya. Kenapa kok saya berikan judul pilihan? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai pribadi seperti robot. Cuma terima perintah, sekali lagi ya saudara. Tuhan itu menciptakan kita sebagai pribadi yang punya kehendak bebas. Maka saya mau katakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Jadi pilihan itu apa? Hidup ini pilihan. Memang Faithful katakan visi misi tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Tapi tahun penggenapan janji Tuhan ini tidak akan bisa terjadi terhadap kehidupan kita pribadi lepas pribadi atau pada jemaat Faithful kalau pilihan kita ini adalah pilihan yang salah. Jadi kerjakan pilihan yang hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selama ini memang kita masih hidup di dunia, saudara. Pilihan kita ini di dalam dunia cuma ada dua. Pilihan mengikut dunia atau pilihan mengikut Tuhan. Seringkali kita lebih condong kelihatannya, katanya pilihannya mengikut Yesus. Tapi pada saat kita diperhadapkan, pada saat kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan, mungkin atau memberkati saudara kita, sesama kita lebih memilih nggak mengerjakannya. Karena kita berpikir, saya juga masih kurang. Saya enggak bisa. Saya masih punya kebutuhan dan kebutuhan. Padahal Tuhan sudah memerintahkan melalui firman-Nya. Enggak ada orang yang hari ini mengerjakan pemberian, memberikan pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Itu akan Tuhan buat hidup dalam kekurangan. Tapi seringkali cara pandang kita, cara kita hari ini menghadapi setiap permasalahan kita itu, pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya dalam kehidupan kita ini, kadang seringkali tidak berjalan dengan kehendak Tuhan. Saat kita ya saudara, saat kita ini katakan, aku ini sudah berjalan dengan pilihan Tuhan loh. Karena aku sudah mengikut Tuhan Yesus mulai dari kecil. Saat kita memutuskan menjadi Kristen, bukan berarti kita sudah memilih Tuhan Yesus loh saudara. Orang kalau katakan aku dari kecil sudah mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti dia memilih Tuhan Yesus atas kehidupannya. Bukan. Kristen cuma label, saudara. Kristen itu hanya berbicara label. Tapi hari ini, Kristen itu berbicara ada buah di dalam kehidupan kita. Saat kita memutuskan menjadi Kristen, berarti bukan lagi berbicara cara pandang kita seperti dunia. Bukan segala sesuatunya hidup ini pilihan, bukan. Berarti hidup yang harus kita kerjakan ini adalah mengerjakan kehendak Tuhan.
bukan hidup ini pilihan seperti dunia katakan. Tahun 2023 adalah tahun yang berat buat kita semua. Ada yang di awal tahun sudah konseling dengan saya, bercerita bagaimana keadaan mulai berat. Bagaimana keadaan kok susah sekali dapat sesuatu tender di tengah-tengah berhenti. Ya. Jadi sudah ada tantangan di depan itu. Tapi bagaimana hari ini respon hati kita? Bagaimana kita hari ini boleh memilih pilihan yang benar? Benar seperti apa? Benar seperti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita nggak bisa lagi memilih ikut dunia. Kalau kita ikut dunia, kita nggak akan bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Bagi Tuhan, setiap janjinya itu, setiap apa yang kita minta itu mudah buat Tuhan untuk memberikan buat kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita punya pilihan yang benar, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan-pilihan yang hari ini kita lakukan ini, saudara, punya dampak atas kehidupan kita. Tidak tahu itu dampak yang besar, dampak yang kecil, mau bersifat positif atau negatif, semua itu punya dampak. Dan saya mau kita semua di tempat ini, saudara, pilihan yang kita hari ini kerjakan, itu menentukan masa depan kita, bukan saja di bumi, tempat kita tinggal, tapi itu menentukan kita sampai pada kekekalan kita, saat nanti kita pulang. Kita nggak tahu umur kita nggak tahu setiap perjalanan kita hari ini. Karena hari ini saya mau katakan, mulai hari ini loh saudara, saat saya duduk ngesum, kita sudah setiap hari diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tidak ada jalan selain datang sama Tuhan. Tidak ada jalan selain kita mendekat sama Dia. Ayo, saya mau mulai hari ini. Sudah waktunya kita mendirikan pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita ini. Kita bangun pondasi yang kuat ini melalui firman Tuhan. Biarkan di tahun 2023 ini penggenapan janji Tuhan ini berarti izinkan Tuhan yang memimpin jalan kita. Dan itu pilihan yang tepat untuk kehidupan kita. Ingat, saudara, pilihan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada, kalau saya ngomong, oh saya tidak memilih apa-apa kok dalam kehidupan ini. Oh saya tidak bisa mengerjakan ini dan ini. Saya pokoknya percaya Tuhan sanggup memberikan apa yang saya butuhkan. Saudara, saya mau katakan penggenapan janji Tuhan ini benar faithful dapat visi misi penggenapan janji Tuhan. Tapi penggenapan janji Tuhan ini harus dikerjakan. Harus ada yang namanya usaha. Usaha apa saudara? Ya kerjakan kebenaran firman Tuhan. Enggak duduk diam di rumah. Santai. Ya, bukan duduk diam di rumah dan mengerjakan. Kalau kita ngomong hari ini bekal kita orang Kristen itu bicaranya seperti ini. Ya kita harus mengerjakan. Kita harus mengasihi sesama kita. Pokoknya kita mengerjakan 10 perintah Allah. Perbuatan baik ya saudara. Mengerjakan perbuatan baik semasa kita hidup. Tapi itu tidak cukup saudara. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, saat kita berjalan bersamanya. Jadi saya mau katakan perbuatan benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak cukup hanya perbuatan baik. Tapi benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Belum tentu perbuatan baik yang kita kerjakan itu benar di hadapan Tuhan. Benar maksudnya apa saudara? Misalnya nih, Tuhan mau kita misalnya mengerjakan sesuatu. Wah, kita datang memberikan kesaksian buat orang itu dan segala sesuatunya. Gitu ya saudara, datang memberikan kesaksian dan segala sesuatunya. Mungkin menyaksikan kebaikan Tuhan, datang memperhatikan. Tapi buat kita, mungkin kita tidak mau mengerjakan itu. Cukup kita berikan materi, kita berikan uang aja selesai. Padahal Tuhan tidak suruh itu loh saudara. Tuhan suruh kita memperhatikan. Tuhan suruh kita mulai menginjilinya. Ayo. Kalau hari ini kita ngomong, saya mau Tuhan berjalan di depan kita. Berarti saya mau katakan, ya hari ini saudara harus mulai punya pilihan yang benar. Apa yang harus dikerjakan di depan ini saat ini. Karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Bukan saja di bumi, saudara. Tapi nanti juga di kekekalan saat kita pulang. Kita tidak pernah tahu usia kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan.
Tapi pilihan kita ini akan membawa kita juga menerima penggenapan janji Tuhan. Jangan kita menjadi seorang yang hari ini, wah cukup, mungkin kita merasa cukup Tuhan memberkati kita dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan itu mau memberkati kita lebih. Hidup kita bukan ditentukan oleh, sekali lagi ya saudara ya, mungkin hari ini kalau kita masih takut dengan misalnya ada intimidasi yang lepas, mungkin ada orang-orang sekitar saudara yang mengintimidasi saudara, mungkin ada orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, mengintimidasi kita semua atau saudara di tempat ini. Saya mau katakan hidup kita nggak ditentukan oleh orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Mungkin ada sesuatu mungkin ya saudara begini. Saya mau saksikan sedikit. Ada beberapa waktu yang lalu, jadi seorang ini mengalami satu pergumulan. Dan dia katakan dia dapat ada hikmat yang harus dia kerjakan. Tapi hikmat itu membuat kalau orang dunia katakan itu sesuatu yang kejam. Ya saudara, sesuatu yang nggak mungkin. Ya toh, karena ada firman-Nya. Seorang istri harus tunduk sama suami. Tapi ada yang istri ini harus kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang katanya mengerti firman Tuhan padahal enggak, datang dan menasehati. Nah, sebetulnya tidak jadi masalah untuk nasihatnya saudara. Yang penting satu, saat dia datang, dia bawa nasihat, dia juga harus bawa firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Memang firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu, tunduklah istri sama suami. Benar saudara. Tapi ada sesuatu yang Tuhan suruh kerjakan untuk istri ini melangkah. Dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, wah itu enggak cocok. Itu enggak cocok. Itu kamu belajar enggak mengasihi suamimu, enggak tunduk sama suami. Banyak hari-hari ini orang yang katanya ngomongnya, bicaranya mengerti firman. Tapi belum tentu orang yang katanya mengerti firman itu mengalami Tuhan yang hidup, saudara. Sampai saya katakan, Daud saja, saudara. Daud itu kalau kita tahu ceritanya dari awal sampai akhir, Daud ini seorang raja, dia seorang tentara yang kuat, bahkan dia sudah membunuh ribuan orang. Tapi kenapa dia boleh berkenan di hadapan Tuhan? Ayo, kenapa dia begitu berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan mengerjakan apa yang jadi kehendaknya. Dan saya percaya apa yang dikerjakan Daud itu perintah yang datang daripada Tuhan. Maka dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali perintah yang Tuhan berikan buat kita ini, perintah yang membuat sekitar kita ini nggak suka atau membenci kita. Begitu juga sama saudara. Kenapa pelayanan Faithful kadang waktu di Lampung juga mengalami yang namanya goncangan, mengalami yang namanya pro dan kontra, bahkan banyak negatifnya. Karena saya percaya semakin banyak orang yang enggak menyukai Faithful Ministry, berarti saya mau katakan, berarti pelayanan Faithful Ministry ini adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mengikut Tuhan Yesus itu harus pasti menderita, saudara. Dunia membencinya. Karena apa yang diajarkan di Faithful Ministry ini tidak diajarkan di gereja. Tidak diajarkan di mana-mana. Di Faithful diajarkan semua kembali pada firman. Semua harus mengerjakan. Semua harus mengerjakan. Bahwa mendengar suara Tuhan itu bukan karunia. Mendengarkan suara Tuhan adalah keharusan. Domba mendengarkan suara gembala agung. Siapa? Tuhan Yesus. Sampai ada yang mengatakan sama saya, sejak saya ikut Faithful, saya melihat kemenangan. Padahal saya ikut ini, PD-nya, suatu gereja dan macam-macam. Saya katakan kemenangannya bukan karena Faithful. Kemenangan yang dia dapat atau saudara dapat itu bukan karena Faithful, saudara. Tetapi karena saudara mengalami Tuhan yang hidup. Saudara mengalami Tuhan Yesus sendiri. Itu kunci kemenangannya. Ya, ayo kita buat pilihan hari ini. Kita mau berjanji sama Tuhan. Kita mau buat pilihan yang benar. Kenapa hari ini firman awal perdana Faithful Tuhan katakan judulnya pilihan. Tuhan mengingatkan lagi supaya pilihan kita bukan pilihan yang salah. Tapi pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Pilihan yang kita kerjakan ini bukan lagi pilihan yang mengacu pada dunia. Tapi pilihan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo kita buka poinnya. Poin pertama, bagaimana supaya kita ini membuat pilihan yang tepat menurut kebenaran firman Tuhan.
Pertama, minta hikmat saudara. Hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian dari Tuhan. Hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita buka dulu Yosua. Yosua 1 ayat 8. Apa yang dikatakan Yosua 1 ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan renungkanlah itu siang malam. Siang malam saudara. Dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Minta Tuhan hari ini. Minta baca firman. Baca firman. Saat baca firman itu minta hikmat, minta pengertian. Kok bisa hikmatnya dapatnya seperti itu? Kok bisa dapat pengertian seperti itu? Minta. Supaya Roh Kudus itu hari ini saya mau katakan mengajarkan kita ini harus mengerjakan apa, jalan-jalan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya saat kita mengerjakan itu semuanya, ada pengertian yang Tuhan sudah berikan. Tuhan itu bicara sama kita, itu Tuhan tahu kapasitas kita, saudara. Tuhan itu yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan yang unik. Dan Tuhan itu tahu caranya bicara sama kita. Minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan kita ini hari ini saya mau katakan ya saudara, hari ini saat membaca firman Tuhan, saat kita minta hikmat, minta pengertian, berarti kalau kita baca firman Tuhan itu bukan karena paksaan. Tapi ya hari ini saya mau katakan itu semuanya yang kita kerjakan itu karena kesadaran kita sendiri loh saudara. Karena kita mengasihinya. Kalau hari ini kita nggak minta hikmat, kita nggak minta pengertian Tuhan, bagaimana saat baca firman? Ya nggak dapat apa-apa saudara. Nggak ngerti apa-apa. Sedangkan kita ini butuh petunjuk arah. Saya sama saudara ini sedang ada di padang gurun. Kita ini butuh kompas saudara. Kompas kita ini hanyalah firman. Kompas kita ini adalah kebenaran saja. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Mungkin saudara yang hari ini belum mengalami Tuhan, nggak ngerti yang apa yang saya katakan kompas firman. Kenapa? Kenapa ada kata-kata bahwa firman itu pelita buat kaki kita? Supaya saat kaki kita melangkah, kita ini nggak keluar dari jalurnya Tuhan. Dulu saya nggak mengerti kenapa firman itu pelita kaki. Kenapa ya banyak orang kok diberkati Tuhan ini dan itu ya. Nggak tahu kuncinya. Tapi saat saya mulai 5 tahun, sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai berjalan dengan pelayanan sendiri. Saya mulai diasingkan Tuhan. Saya mulai mengerti firman Tuhan. Saya mulai mempraktekkan. Saudara saya banyak melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saya. Ayo, minta hikmat dan pengertian. Baca firman. Supaya saat baca firman itu juga minta Roh Kudus tuntun. Apa ini? Kita nggak hidup dengan, misalnya nih saudara, maaf ya. Hari-hari ini kita kan sering ini. Hari ini kadang kita dengarkan khotbahnya siapa. Boleh, bagus. Supaya pikiran kita tenang ya saudara. Tapi bukankah juga alangkah baiknya kalau kita juga mengalami Tuhan yang hidup atas kehidupan kita hari-hari ini. Ya, ayo. Bagaimana kita membuat pilihan tepat menurut kebenaran firman Tuhan. Minta hikmat dan pengertian. Enggak mudah, saudara. Saat datang baca firman mematikan daging kita enggak mudah. Tapi saya percaya, hari ini firman yang saya berikan bukan lagi firman seperti anak kecil. Saat kita minta nangis-nangis, oe. Enggak, hari ini firman yang saya berikan di awal perdana tahun 2023 adalah makanan keras. Jadi kalau hari ini saudara tidak, saat baca firman, saudara enggak minta hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, saya nggak tahu kemana hari ini saudara akan melangkah. Setiap hari saudara, nggak boleh lubang. Setiap hari, apapun yang mau kita kerjakan. Poin kedua, ya kita buka dulu, miliki hati nurani yang murni. Miliki hati nurani yang murni. Kita buka dulu di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19.
Bentar ya saudara. Ya, 1 Timotius. Tugas Timotius ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya kamu dikuatkan oleh nubuat itu supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu karena itulah kandaslah imannya. Saudara, saya mau katakan gini. Supaya pilihan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak daging ya. Ya, saat kita memiliki hati nurani, ya saya mau jelaskan, saat kita memiliki hati nurani yang benar, yang murni, saat kita berdoa dan baca firman, ya, saat kita berdoa dan baca firman, saudara, murni itu berarti kita datang sama Tuhan itu bukan karena butuh berkatnya, bukan karena ini dan itu, tapi murni karena kita mengasihinya, ya, murni datang sama Tuhan karena kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Itu namanya murni ya saudara. Ya mungkin ada sedikit motivasi ya saudara ya. Tapi Tuhan tahu, walaupun kita ada sedikit-sedikit motivasi, yang penting hati kita itu cepat berbalik. Hati kita itu harus cepat ingat bahwa apa yang kita kerjakan semua itu untuk Tuhan. Jadi maksimalkan itu saudara dalam kehidupan kita. Jadi saat kita berdoa dan baca firman, ya kenapa kadang-kadang kita merasa capek? Seolah-olah Tuhan tidak jawab. Akhirnya saat doa kita merasa capek, kita merasa Tuhan tidak jawab, iman kita seolah-olah akhirnya kandas. Benar ya saudara? Karena itu tadi. Karena kalau hati kita tidak murni, kalau hati kita hari ini tidak murni di hadapan Tuhan, kita pasti capek. Kita doa, baca firman kok seolah-olah Tuhan tidak jawab. Karena apa? Hati yang murni ini akan membawa kita memiliki iman yang terus bertumbuh, iman yang tidak melihat keadaan, iman yang terus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Tapi kalau hati kita tidak murni, kita akan capek karena kita merasa kok Tuhan ini nggak jawab doa kita. Karena Tuhan saat kita berdoa baca firman, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita, saudara. Akhirnya dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita merasa semua itu sia-sia. Akhirnya dengan kesia-siaan itu semua, kita akan merasa iman percaya kita akhirnya apa? Kandas. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan, kita ini undur dari kekristenan kita. Kita nggak merasa nggak Tuhan-Tuhanan, karena Tuhan nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar doaku. Bahkan Tuhan tidak memperhitungkan apa yang aku kerjakan. Itu bukan salah Tuhan loh, saudara. Tapi kadang-kala kita sendiri. Saat kita baca firman, saat kita berdoa, seharusnya saat kita baca firman dan berdoa, kita memperoleh sesuatu yang menenangkan hati kita. Tapi saat kita berbaca firman, berdoa, setelah selesai, amin, haleluya, amin. Satu pribadi kita, saat kita baca pertama, terus sampai selesai, kita tidak ada mengalami perubahan apa-apa. Berarti saat tadi baca firman, apa yang dibaca? Ya firman. Tapi ada sesuatu yang kita dapat, enggak. Karena di dalam hati kita masih dikuasai dengan keinginan daging. Hidup kita terus mengeluh, hidup kita nggak mengucap terima kasih. Akhirnya kita nggak bisa memiliki hati nurani yang murni hari ini. Tuhan sudah katakan, kita bisa menemui Tuhan kalau Tuhan itu kudus, kita juga harus kudus. Ayo, miliki hati nurani yang murni. Itu yang Tuhan mau. Terus poin terakhir. Ini poin terakhir ya saudara. Sama-sama kita belajar. Terus berjuang sampai garis finish. Ya saudara. Terus berjuang sampai garis finish. Terus berjuang sampai garis finish. Kita buka di 2 Timotius 4. Ya, ayat 7. Tuhan katakan 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Kalau kita ini pejuang, kalau saya mau katakan seorang petani atau seorang petinju yang ada di firman Tuhan. Seorang petinju itu melatih dirinya dengan latihan badania itu. Dia nggak akan, kalau kita hari ini melatih diri kita baca firman penuh dengan hikmat, minta hikmat, bahkan memiliki hati nurani yang murni,
itu akan membawa dampak yang luar biasa atas kehidupan kita, atas tubuh kita. Kita nggak akan merasa capek. Bahkan kekuatan kita akan terus bertambah. Kita akan terus berjuang sampai garis finish. Bahkan kita terus mengerjakan firman-Nya. Bahkan kita terus mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan percaya, bahkan tidak melihat keadaan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini atas kehidupan kita. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan cerita orang lain. Maksudnya jangan bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Orang lain punya cerita, orang lain punya pergumulan yang lain. Beda dengan pergumulan kita, tapi seringkali kita sering melihat rumputnya orang lebih hijau, saudara. Sehingga saat rumputnya orang lebih hijau, pilihan kita saat melihat rumput tetangga lebih hijau, menentukan respon hati kita hari ini. Kemarin sempat saya baca firman, Tuhan kasihkan saya hikmat yang biasanya saya tidak pernah tahu. Tapi hikmat ini cukup luar biasa buat saya. Jadi kasihlah Tuhanmu. Kita tahu ya saudara, kasih Tuhanmu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwamu, dan sepenuh akal budimu. Benar ya saudara. Terus tiba-tiba saat saya baca firman itu Tuhan katakan begini. Kalau orang mengasihi aku, atau siapapun mengasihi aku, seperti Tuhan taruh gini. Kalau engkau mengasihi aku sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budimu. Kalau bicara hati itu adalah tempat sampah. Tempat di mana kepahitan, iri hati, segala sesuatu itu adanya di hati. Benar ya saudara. Kalau hati kita seharusnya kita isi dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Tapi kalau hari ini hati kita isi dengan kepahitan, iri hati, segala sesuatunya. Kalau kita isi dengan segala sesuatu yang nggak baik, maka saya mau katakan, jiwa kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Berarti jiwa kita pasti sakit, saudara. Bahkan akal budi, mengasihi Tuhan dengan akal budi, nggak bisa. Segala tindakan kita pasti salah, karena hati kita sudah penuh sampah. Tapi kalau hati kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, jiwa kita pasti sehat. Dan akal budi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pilih, membawa kita menerima kemenangan hari ini. Pernah enggak? Hari ini kita mulai belajar. Dari hari ke hari firman Tuhan yang ada di Faithful enggak semakin mudah, enggak semakin ringan. Tapi hari demi hari juga firman di Faithful ini semakin keras. Saudara, saya mau katakan enggak mudah buat saya juga untuk setiap firman harus saya kerjakan. Saya juga manusia yang masih punya kedagingan. Berapa waktu yang lalu ada satu telepon masuk. Dia mengatakan apa yang harus saya kerjakan. Dia memberikan firman untuk saya. Saya mengatakan saat di telepon, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tapi setelah saya tutup telepon, apa yang saya rasakan? Hati saya seperti diremas-remas. Hati saya seperti rasanya ditusuk-tusuk, dikasih pisau, sepertinya sakit, saudara. Saya juga harus belajar tidak baper. Saya harus belajar siapapun yang menegur saya, siapapun yang hari ini datang sama saya dengan firman, saya harus bisa terima itu. Saya bukan mau jadi baper terus saya tutup teleponnya. Wah, enggak teman-temanan. Nanti kalau telepon lagi enggak usah saya angkat. Bukan itu yang saya kerjakan. Saya mengucap terima kasih. Ya, waktu bicara sama dia, sama seseorang ini enggak jadi masalah hati saya, saudara. Mengucap terima kasih. Begitu tutup, setan, iblis mulai menggelitik-gelitik hati saya. Hati saya mulai gak enak. Enggak enak sekali, rasanya mau marah. Saudara. Tapi saya mengambil tindakan. Saya memilih saat itu. Enggak hari itu ya saudara. Enggak hari itu langsung setelah telepon saya ambil pilihan. Enggak, saya harus berperang dengan diri saya sendiri. Saya harus menenangkan badai di hati saya. Sore kemudian 2 jam atau 2 jam setengah kemudian saya ambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Saya baca firman. Saya teguhkan kembali firman beliau. Saya teguhkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa benar pemikiran seperti ini dan ini segala sesuatunya. Apakah dari firman itu saya takut daging saya yang jalan. Tapi benar Tuhan dari firman ini Tuhan yang mau kasih tahu saya ini dan itu. Tuhan bicara banyak sama saya. Satu hari itu. Besok 2 hari lagi saya teguhkan lagi. Jadi setiap firman yang masuk sama saya mengucap terima kasih untuk orang-orang yang tertentu yang Tuhan sudah kirim. Tapi begitu saya terima,
saya juga akan benturkan firman itu sama firman. Jadi saya benturkan dalam arti kata bukan saya lawan dengan firman ya, tapi saya koreksikan lagi, saya teguhkan lagi. Saya masuk ke ruang doa saya teguhkan. Jangan sampai sepertinya saat kita hari ini terima nasihat dari orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, segala sesuatunya itu jangan sampai kadang membuat kita itu akhirnya melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang kita kan begitu saudara. Saya juga begitu kalau terima gitu sesuatu. Oh iya ya benar ya. Dia karena senior. Dia ibu rohani saya. Wah saya harus mengerjakan. Tapi hari ini kita yang mengalami Tuhan ini secara pribadi. Harus mulai tanya sendiri. Kalau dia kasih firman jangan baper saudara. Tapi apa yang harus saudara kerjakan? Bawa firmannya. Tanya sama Tuhan lagi. Dan kalau firman itu benar. Kerjakan saudara. Kalau ada yang dikoreksi Tuhan, Tuhan bilang benar anakku ini nih. Kerjakan. Kalau misalnya ada salah. Nggak mungkin toh Tuhan kirim itu juga semua salah. Pasti ada yang dikoreksi saudara. Terima itu dengan sukacita. Nggak ada zamannya sekarang ini baper. Semua dibawa perasaan terus marah-marah. Nggak ada saudara. Saudara kalau hari ini baper. Saudara hari ini masukkan hati semuanya. Saudara nggak bisa akan terima pengenapan janji Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman hari ini. Saya mau katakan ya saudara. Sebentar. Ada yang mute-nya terbuka. Ya, sebentar. Ya. Saya mau katakan, saudara, hari ini hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Bukan perkataan orang lain atau keadaan hidup kita. Kalau saya mau katakan mungkin hari ini, saudara, saya mau katakan begini ya. Kadang kita ini manusia takut untuk memulai dari nol. Memulai dari awal. Kita takut saudara. Benar ya saudara? Jangankan saudara, saya juga takut kalau memulai dari nol segala sesuatunya. Tapi ayo, kalau memang harus memulai dari nol, tapi kita ini jalannya sama Tuhan. Dan saya percaya mungkin mata dunia melihat nolnya itu nol yang gak enak. Tapi bersama Tuhan, nol itu adalah nol yang spektakuler. Dan itu akan membawa saudara melihat peninggian. Bahkan itu yang membawa saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Jangan takut memulai bersama Tuhan. Ayo, tanggalkan semuanya. Karena pilihan yang kita kerjakan ini menentukan masa depan kita. Bahkan sampai pada kekekalan. Dalam kehidupan kita nanti saat kita semua dipanggil pulang. Tuhan tidak pernah kok tidak memberikan upahnya buat kita. Saya percaya Tuhan pasti memberikan upahnya buat kita. Ayo belajar. Sama-sama belajar. Saya katakan saudara, saya juga bukan manusia yang sempurna. Tapi saya mau belajar. Saya juga mau saudara juga belajar. Saya mau di awal tahun 2023 kita semua menerima penggenapan janji Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan satu sama lain. Ayo, saya percaya kita dipertemukan di Faithful Ministry, kita saling bergandengan tangan. Kita sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Ya, hanya itu firman yang saya sampaikan. Ayo hiduplah dengan pilihan kebenaran firman Tuhan. Jangan memilih dunia saudara. Pilihlah Tuhan hari ini. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Bahwa kami semua mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Mungkin hari ini kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Tapi kami percaya mulai dari saat ini, start hari ini, kami boleh mengalami Engkau yang hidup. Mungkin hari ini para jemaat Faithful ada yang belum mengerti bagaimana mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami percaya Tuhan hamba-Mu berdoa supaya hari ini saat mereka membuka hatinya untuk Engkau masuk atas kehidupan mereka. Saat Engkau melihat tangan yang terangkat, Engkau masuk atas kehidupan mereka. Bahwa mereka juga mengalami jamahan-Mu, mendengar suara-Mu. Bahkan apa yang mereka kerjakan hari ini, setiap tuntunan-Mu Tuhan, membawa mereka juga melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan, hidup kami hanya karena Engkau, semua karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan kami percaya penggenapan janji akan kami terima di dalam tahun ini, karena kami mau terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Tiba saatnya kami mau memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.